Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi kembali. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Claudia Cynthia. Sebelumnya tunggu. Rekodnya sudah di ini? Sudah, Bu. Rekodnya sudah diklik? Sudah. Oke, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Claudia Cynthia, Tessa Harvika, Claudio Kelvin, dan Muhammad Irfan Saputra. Baiklah, hari ini kami akan menjelaskan tentang materi excess demand, excess supply, dan elastisitas. Excess demand dan excess supply. Excess demand adalah kelebihan jumlah permintaan akibat penurunan harga. Demand lebih dari supply. Hal ini terjadi manakala pemerintah menetapkan kebijakan harga maksimum. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi konsumen berdaya beli rendah. Excess supply adalah kelebihan jumlah penawaran akibat kenaikan harga. Supply lebih dari demand. Kondisi ini terjadi jika pemerintah menetapkan harga minimum. Tujuannya adalah melindungi produsen dari kerugian. Perhatikan grafik berikut. Di sini penjelasan grafik di sini harga pasar terjadi pada harga Rp500 dengan 50 unit dan membentuk keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar yang terjadi itu ialah titik silang dari harga pasar Rp500 dengan 50 unit. Ketika kebijakan harga maksimum diberlakukan, harga turun menjadi Rp400, sehingga menyebabkan naiknya permintaan menjadi 60 unit. Di sisi lain, mengakibatkan turunnya jumlah penawaran menjadi 20 unit, sehingga jumlah permintaan lebih besar daripada penawaran. Sebesar 60 kurang 20 unit sama dengan 40 unit. Excess demand. Seperti lihat di grafik berikut tersebut. Harga maksimum 400 dengan unit 60 merupakan excess demand. Ketika kebijakan harga minimum diberlakukan, harga naik menjadi Rp600, sehingga menyebabkan turunnya permintaan menjadi 30 unit. Hal ini meningkatkan jumlah penawaran menjadi 60 unit. Maka terjadilah kelebihan penawaran atas permintaan sebesar 60 kurang 30 unit excess supply. Dilihat dari grafik tersebut. P di grafik melambangkan harga, Q melambangkan unit barang, dan S supply di demand. Elastisitas. Menurut ekonom MC Eichhorn, elastisitas adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kepekaan konsumen dan produsen terhadap perubahan harga. Fred Wijaya, secara umum elastisitas menunjukkan seberapa respon suatu variabel akibat dari perubahan variabel atau salah satu variabel yang mempengaruhinya. Kesimpulannya, elastisitas adalah suatu pengertian yang menggambarkan derajat kepekaan atau respon dari jumlah barang yang diminta atau ditawarkan akibat perubahan faktor yang mempengaruhinya. Elastisitas permintaan adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan perubahan jumlah barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi: 1. Elastisitas harga permintaan, price elasticity. 2. Elastisitas pendapatan permintaan, income elasticity. Dan 3. Elastisitas silang permintaan, cross elasticity. Dan selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan oleh Tessa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan adalah perubahan atas berapa banyak jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang tersebut.
Rumus dari elastisitas harga permintaan itu berupa elastisitas titik. Elastisitas harga sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta per persentase perubahan harga, atau EP sama dengan Q1 dikurang Q2 per P1 dikurang P2 dikali P per Q, atau EP sama dengan delta QD per delta P dikali P per QD. Rumus elastisitas yang disempurnakan atau yang disebut elastisitas busur, yaitu EP sama dengan Q1 dikurang Q2 per P1 dikurang P2 dikali P1 plus P2 per Q1 plus Q2, atau EP sama dengan delta QD per delta P dikali sigma P per sigma QD, yang mana delta Q adalah perubahan jumlah permintaan, delta P adalah perubahan harga barang, P harga mula-mula, Q adalah jumlah permintaan mula-mula, dan EP adalah elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan terdiri atas 5 macam. Yang pertama itu ada permintaan elastis. Contohnya itu kebutuhan mewah. Yang kedua ada permintaan inelastis atau contoh barangnya yaitu kebutuhan pokok. Yang ketiga ada permintaan normal atau uniter. Contoh barangnya adalah sekunder. Yang keempat ada permintaan elastis sempurna. Contoh barangnya itu seperti gandum, minyak. Dan yang terakhir ada permintaan inelastis sempurna. Contoh barangnya adalah tanah, air minum. Yang mana keterangannya adalah persen delta QD adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta, dan persen delta PD adalah persentase perubahan harga barang. Contoh soal untuk elastisitas titik. Harga permintaan. Pada saat harga Rp400, jumlah barang yang diminta 30 unit. Kemudian harga turun menjadi Rp360. Jumlah barang yang diminta 60 unit. Hitunglah besar koefisien elastisitasnya. Baiklah, penyelesaiannya. Kita masukkan terlebih dahulu rumusnya. EP sama dengan Q1 per Q2 per P1 dikurang P2 kali P per Q. EP sama dengan 30 dikurang 60 per 400 dikurang 360 dikali 400 per 30. EP sama dengan min 30 per 40 dikali 400 per 30. EP sama dengan min 12.000 per 1.200. EP sama dengan min 10. Yang mana nilai elastisitas ini adalah nilai mutlak, maka minusnya itu diabaikan dan termasuk ke dalam elastis. Nah, berikut ini adalah kurva dari contoh soal tadi dan termasuk ke dalam kurva elastis. Baiklah, selanjutnya adalah contoh soal tentang harga permintaan elastisitas busur. Contoh kasus harga menurun. Didapati bahwa pada waktu harga beras 4.000 sekilogram, jumlah beras yang dibeli konsumen adalah 10.000 kilogram. Dan pada waktu harga 3.000 sekilogram, jumlah beras yang ingin dibeli adalah 15.000 kilogram. Tentukan nilai koefisien elastisitasnya. Dan yang kasus kedua itu kasus harga meningkat. Didapati bahwa pada waktu harga beras 3.000 sekilogram, jumlah beras yang dibeli konsumen adalah 15.000 kilogram. Dan pada waktu harga 4.000 sekilogram, jumlah beras yang ingin dibeli adalah 10.000 kilogram. Tentukan nilai koefisien elastisitasnya. Berikut adalah penyelesaiannya. Untuk kasus pertama, kita masukkan rumus, lalu langsung saja kita masukkan angkanya, itu EP sama dengan 10.000 dikurang 15.000 per 4.000 dikurang 3.000 dikali 4.000 per 10.000. Lalu EP sama dengan min 5.000 per 1.000 dikali 4.000 per 10.000. EP sama dengan min 5 kali 2 per 5. EP hasilnya adalah min 2. Selanjutnya ada harga naik. Kita masukkan lagi rumusnya. Langsung kita masukkan angkanya saja. EP sama dengan 15.000 dikurang 10.000 per 3.000 dikurang 4.000 dikali 3.000 per 15.000. EP sama dengan 5.000 per min 1.000 dikali 3.000 per 15.000. EP sama dengan min 5 kali 1 per 5. EP hasilnya adalah min 1. Nah, langsung kita masukkan lagi ke rumus elastisitas busurnya. Yaitu ED sama dengan Q1 min Q2 per P1 min P2 kali P1 plus P2 per Q1 plus Q2. ED sama dengan 15.000 dikurang 10.000 per 3.000 min 4.000 dikali 3.000 ditambah 4.000 per 15.000 ditambah 1.000. Yang hasilnya itu min 5 dikali 7 per 25. Dan hasilnya adalah min 1,4. Nah, di sini merupakan grafik dari soal tadi, kurva dari soal tadi. Jadi elastisitas busur itu merupakan antara dari elastisitas titik harga turun dan elastisitas titik harga naik. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Claudio. Elastisitas pendapatan permintaan.
Elastisitas pendapatan adalah ukuran berapa banyaknya perubahan jumlah barang terhadap perubahan terhadap konsumen. Rumus elastisitas permintaan, elastisitas pendapatan sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta per persentase perubahan pendapatan. Sederhananya, EI sama dengan Q1 kurang Q2 per I1 kurang I2 dikali I per Q, atau EI sama dengan delta Q per delta I kali I per Q. Keterangannya, EI sama dengan elastisitas pendapatan diminta di titik tertentu. Delta Q sama dengan perubahan jumlah barang yang diminta. Q sama dengan jumlah barang yang diminta. Delta I perubahan pendapatan. I sama dengan pendapatan yang terjadi pada titik tertentu. Klasifikasi barang berdasarkan angka elastisitas pendapatan. Jika EI lebih besar dari 0, berarti berhubungan dengan barang normal goods. Jika EI lebih besar dari 0, tetapi lebih kecil dari 1, berarti berhubungan dengan barang kebutuhan pokok. EI lebih besar dari 1, berarti berhubungan dengan barang serta kan EI lebih kecil dari 0, berarti berhubungan dengan barang inferior. Ini gambar ilustrasinya. Contoh kasus, jika pendapatan Rp100.000 jumlah barang yang diminta 10, ketika pendapatan naik menjadi Rp200.000, jumlah barang yang diminta naik menjadi 15. Hitungannya elastisitas pendapatan permintaan. Penyelesaian dari contoh kasus ini, I sama dengan Q1 dikurang Q2 per I1 kurang I2 dikali I per Q. I sama dengan 10 dikurang 15 per 100.000 kurang 200.000 kali 100.000 per 10. PI sama dengan minimal plus negatif minimal per negatif 100.000 kali 100.000 per 1. PI jauh sebenarnya 1/2 atau setengah. Ini gambar kurva, guys, kurvanya. Elastisitas siang permintaan. Elastisitas adalah pengukuran perubahan jumlah permintaan satu barang terhadap perubahan harga barang lain. Rumus elastisitas siang permintaan. Elastisitas siang sama dengan persentase perubahan jumlah barang X, permintaan barang X, per persentase perubahan harga barang Y. Sederhananya, AC sama dengan QX1 kurang QX2 per PY1 PY2 dikali PY per QX, atau IC sama dengan delta QX per delta PY kali PY per QX. Keterangan, jika IC lebih besar dari 0 menandakan X mengubah substitusi Y, sedangkan jika IC lebih kecil dari 0 menandakan X dan Y ada komplementer. Contoh kasus sudah harga dan kualitas komoditi kopi dan teh. Harga kopi 1.000 dan 1.000 kualitas kopi diminta QY sama dengan 40 dan 30, sedangkan kualitas teh yang diberi QX 50 dan 60. Hitungannya elastisitas siang permintaannya. Penyelesaian contoh kasus ini, AC sama dengan QX1 kurang QX2 per PY1 kurang PY2 dikali PY per QX. AC sama dengan 50 kurang 60 per 1000 kurang 1200 kali 1000 per 50. AC sama dengan min 10 per min 200 kali 20 per 1. AC sama dengan 1. Ini gambar kurva elastisitas yang positif ya. Penyelesaian dari tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Claudia Cynthia. Elastisitas penawaran. Menurut ekonom Mr. Eisen, elastisitas harga dari penawaran adalah ukuran kepekaan kuantitas yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan dibagi dengan persentase perubahan harga. Dari Sadono Sukiro, elastisitas penawaran mengukur responsif penawaran sebagai akibat perubahan harga. Jadi,
Elastisitas penawaran adalah ukuran untuk mengukur kepekaan atau responsif produsen untuk penjual dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Persentase perubahan harga yang disimbolkan dengan simbol ES sama dengan Q1 dikurang Q2 dibagi P1 dikurang P2 dikali dengan P dibagi dengan QS atau delta QS dibagi delta P dikali P dibagi QS. Macam-macam elastisitas penawaran. Seperti halnya elastisitas permintaan, elastisitas penawaran juga terdapat 5 macam, yaitu 1. Penawaran elastis, contoh barang yaitu barang yang mewah. Yang kedua, penawaran inelastis, contoh barangnya adalah bahan pokok. Yang ketiga adalah penawaran uriter, contoh barang adalah barang sekunder. Yang keempat adalah penawaran elastis sempurna, contoh barangnya adalah gandum, minyak. Yang kelima adalah penawaran inelastis sempurna, yaitu contohnya tanah dan air mineral. Contoh kasus dari penawaran. Pada saat harga Rp500, jumlah barang yang ditawarkan adalah 40 unit. Kemudian menjadi 32 unit. Hitunglah besarnya koefisien elastis dari penawaran tersebut. Penjelasannya, rumus dari elastisitas penawaran tadi adalah Q. Ayo, segera ya. Baiklah, Claudia, silakan dilanjutkan. Jadi, rumus dari elastisitas penawaran adalah Q1 dikurang Q2 dibagi P1 dikurang P2 dikali P di S. Jadi, permintaan awal adalah 40 dikurang 32 dibagi dengan 500 dikurang 300 dikali dengan 500 dibagi 40. Jadi, 8 dibagi 200 dikali 500 dibagi 40 sama dengan 1/2. Nah, jadi permintaan elastisitas penawaran tersebut adalah pada gambar tersebut ya. Dan termasuk ke dalam kurva inelastis. Kurva elastisitas. Permintaan atau penawaran bersifat elastis. Yang kedua adalah persentase perubahan kualitas permintaan kurang dari persentase perubahan harga biasanya terjadi pada produk kebutuhan sehari-hari, merupakan contoh dari penawaran yang bersifat inelastis. Kurvanya bisa dilihat pada gambar tersebut. Yang ketiga adalah penawaran yang bersifat unitari atau uriter, E sama dengan 1. Persentase perubahan kuantitas permintaan sama dengan persentase perubahan harga, termasuk sifat yang dapat dikatakan sebagai pembatas antara permintaan elastis dan tidak elastis. Kurvanya bisa dilihat pada gambar tersebut. Yang keempat, permintaan atau penawaran bersifat elastis sempurna atau tak hingga. E sama dengan tak hingga. Elastisitas dikatakan tak terhingga bila pada suatu harga tertentu pasar sanggup membeli atau menjual semua barang yang ada di pasar. Namun, kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan permintaan menjadi 0. Contoh gambar kurva ada pada gambar tersebut.
Yang kelima, permintaan atau penawaran bersifat inelastis sempurna, E sama dengan 0. Permintaan atau penawaran yang bersifat inelastis sempurna maksudnya ialah perubahan harga yang tidak mempengaruhi jumlah produk yang diminta. Dengan begitu, kurvanya berbentuk vertikal yang memiliki arti berapapun harga yang ditawarkan, kualitas produk, barang, atau jasa tetap tidak berubah. Baiklah, itu materi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, Ibu mau bertanya. Ya, Bu, silahkan. Kalian tampilkan itu nggak ada tanda panahnya, apakah ke atas, apakah ke bawah. Kalau ke atas menunjukkan naik, kalau ke bawah tanda panah itu menunjukkan menurun. Pada saat Anda menjelaskan kurva, hasil yang Anda hitung. Dengar? Apakah masih dengar suara Ibu? Maaf, Bu, Kalian suaranya jelas mendengarkan suara saya? suaranya putus-putus di saya, Bu. Bisa diulangi nggak, Bu? Maaf ya, Bu. Begini, kenapa ini setiap kurva yang kalian jelaskan, seperti Claudia, terus siapa lagi, Kelvin ya, Claudio, Kelvin, bahkan Claudio sama Claudia ini nggak dijelasin kurva yang ditampilkan. Kemudian kalau bisa ya untuk berikutnya itu setiap kurva itu ada tanda panahnya, itu apa? Menunjukkan dia naikkah atau turunkah gitu kan? Ini. Ya. Iya, Bu. Kemudian untuk koefisien elastisitas permintaan ini kenapa selalu minus hasilnya? Tapi itu beda-beda, punya Ini pertanyaan. Beda juga kan. Halo? Jelas nggak Ya, suara Bu. saya? Nah, ini pertanyaannya untuk kita semua nih di sini. Ya, untuk kita diskusikan. Untuk kita jawab bersama. Siapa yang bisa menjawab, saya kasih poin. Kenapa selalu minus? Tadi untuk contoh-contoh yang Anda tampilkan minus ya. Ya, Bu. Nah, itu karena apa? Baik, Bu. Jadi itu ya pertanyaan Ibu. Oke, baik, Bu. Untuk kelompok presentasi maupun untuk peserta lainnya. Baik, Bu. Ini kami kumpulkan dulu ya, Bu, pertanyaannya. Ya, boleh, silakan. Baik. Untuk pertanyaan yang lain cukup 2 aja ya. 2 Baik, aja Bu. yang sekiranya memang nanti bagus pertanyaannya, kita diskusikan ya. Iya, Oke? Bu, iya. Iya. Lanjut ya. Iya, Bu. Baik. Partisipan yang lain kalau bisa menjawab silahkan, nggak apa-apa. Kita kan diskusi nih bareng-bareng. Ya, nanti saya kasih poin nih. Kalau pas jawabannya jelas gitu ya. Oke, lanjut. Baiklah, untuk teman-teman yang lain silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan dari materi tadi.
Ayo, cepet ya, jangan lama pertanyaannya. Penjelasan atau presentasi tadi kan bisa langsung dicatat nih apa yang kira-kira membuat Anda bingung, membuat Anda kurang jelas gitu, atau kurang paham. Nah, itu langsung tuh dicatat. Jadi ketika ada peluang untuk bertanya, ya silakan diajukan pertanyaannya. Baiklah Bu, boleh saya jawab pertanyaan Ibu dulu tadi sambil nunggu teman-teman yang lain? Baiklah. Jadi kenapa elastisitas itu hasilnya negatif ya Bu? Dari tadi soal kami itu negatif hasilnya. Nah, jadi saya jelaskan kenapa koefisien elastisitas permintaan itu selalu bertanda negatif. Itu karena perubahan harga dan kuantitas yang selalu berbanding terbalik. Nah, hal ini sesuai dengan hukum permintaan. Apabila harga barang yang diminta naik, maka jumlah kuantitas barang yang diminta akan menurun. Nah, semakin rendah harganya, maka semakin banyak barang yang diminta. Begitu juga sebaliknya. Begitu Bu, yang bisa saya sampaikan. Oke, yang lain bagaimana? Paham atau kira-kira ada yang ini masih mau ditanyakan? Untuk partisipan kita ada berapa nih sekarang? 42 ya? Oke, dari 42 ya, ini, paham ini dari penjelasannya Tessa? Paham, Bu. Atau ada penjelasan yang lain boleh? Baik. Boleh saya menambahkan, Bu? Ya, silakan Claudia. Sesuai dengan hukum permintaan, bila harga naik, maka permintaan akan turun. Maka, elastisitas permintaan selalu bertanda negatif. Karena selalu bertanda negatif, maka biasanya nilai elastisitas sering tidak menggunakan tanda negatif dikarenakan besaran nilai elastisitas ED kurang dari 1 dan itu dinamakan inelastis. Sedangkan ED sama dengan 1 yaitu dinamakan unielastis dan ED besar dari 1 dinamakan elastis dan ED tak hingga dinamakan elastis sempurna dan ED sama dengan 0 sama dengan Oke. Jaringan kayaknya, Bu. Yang saya tambahkan, Bu. Putus ya? Iya. Tes. Ya, sudah selesai Claudia. Claudia? Oke, Ibu rasa sangat jelas ya dari penjelasan teman-teman kita. Itu pas sekali ya. Karena berbanding terbalik sesuai dengan hukum permintaan. Jadi itu tidak ini udah jangan sampai nggak tahu gitu ya. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan kita bahas di sini, ayo cepat. Maaf Bu, tadi suara saya kedengaran nggak? Iya terdengar Claudia, tapi langsung terputus jaringan ya. Oke, yang lainnya mana? Ayo. Mana ini yang lainnya? Claudio Kelvin. Mana dia? Claudio. Mana Claudio? Hilang juga. Jaringan. Ada Bu di sini. Jaringan kayak tuh putus-putus. Iya mana? Halo, Kelvin. Ini panggilannya Claudio atau Kelvin ya?
Terdengar nggak suara Ibu? Waduh. Hilang, Bu. Menghilang nih. Kan ada kurva tuh oleh si Kelvin tadi. Coba bisa Tessa kamu Iya, Bu. tampilkan slide, Iya, Bu. slide yang ada kurvanya, kurva Ini, Bu. apa ya? Ini ya. Terus kayaknya. Nah, ini ya punya dia ya. Iya, Slide-nya. iya. Ini punya Claudio, Bu. Nah, Ibu minta tolong dijelaskan ini ke